Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak para hamaat kelas 5A dan kelas 5B yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kalimat yang pertama yang seharusnya kita sebagai orang yang beriman yang kita keluarkan adalah rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap apa yang kita putuskan, setiap apa yang kita ambil langkah tersebut, mudah-mudahan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita termasuk daripada umatnya, dan insyaallah anak-anak para rahmat kelas 5A dan kelas 5B, insyaallah Allah akan mempertemukan kita dalam surga-Nya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembahasan kita berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak, Bapak ingin menyampaikan kepada teman-teman kelas 5 dan kelas 5B untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan ya, karena kita masih masa pandemi yang begitu luar biasa. Untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga selalu senantiasa terhindari dari kerumunan-kerumunan manusia. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan, yang kita usahakan, kita semua dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, semuanya terhindar dari wabah COVID-19. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan kita. Di pelajaran yang kelima, insyaallah Bapak akan menyampaikan tentang hak-hak Allah, yang mana anak-anakku sekalian, hak-hak Allah ini yang wajib kita tunaikan, karena itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ritual amal ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita memberikan ibadah tersebut kepada ciptaan Allah, maka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak yang wajib kita tunaikan. Kemudian seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban dia sebagai hamba. Setelah seorang hamba tersebut melakukan kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan punya kewajiban memberikan hak terhadap hambanya tersebut. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan tentang hak Allah dan hak seorang hamba. Hadis ini melalui jalur sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala. Mu'adz ini adalah sahabat dari kalangan daerah Yaman, yang mana kisahnya suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini menuntut ilmu di kota Makkah. Belajar bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya Mu'adz bin Jabal ilmunya sudah mencukupi,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Mu'adz, "Ya wahai Mu'adz, kembalilah kepada kampung halamanmu." Itu di Yaman. Ketika Mu'adz akan kembali ke kampung halaman, ada wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz tentang dakwah yang akan disampaikan oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, ketika engkau mendakwahi kampungmu, daerahmu, maka engkau akan mendapati suatu kaum ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendapati suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi asy-syahadah." Yang hendak pertama engkau sampaikan kepada ahlul kitab, kepada umatmu, kepada rakyatmu, kepada kaummu, wahai Mu'adz, sampaikan kepada mereka tentang kalimat at-tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk sesembahan-sesembahan, ritual-ritual ibadah yang diberikan kepada makhluk, karena ibadah sepantasnya seorang hamba memberikan hanyalah kepada Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka sudah faham tentang kaidah, tentang kalimat tauhid, maka perintahkan mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu. Apabila demikian juga mereka sudah taat, maka perintahkanlah kepada mereka untuk melaksanakan rukun-rukun Islam berikutnya: salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Maka apabila mereka sudah melakukan, maka yang paling awal engkau sampaikan, yang paling awal engkau dakwahkan kepada kaummu adalah mentauhidkan Allah. Nah, hadis ini juga melalui jalur yang akan para rahmat bahas, yang akan kita bahas, berkaitan dengan hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Rabbnya. Melalui jalan hadis, melalui jalan sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallah 'alal 'ibad wa ma haqqal 'ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui tentang hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Rabbnya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ingat, hak Allah yang pertama kita tunaikan adalah ay ya'buduhu, hendaknya seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Berarti hak Allah yang pertama wajib kita tunaikan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Beribadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah tersebut kita berikan makhluk-makhluk ciptaan Allah.
Maka hak Allah yang tertinggi adalah mentauhidkan Allah. Kemudian wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kebalikan dari hadis ini, wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak Allah terhadap hambanya adalah la yu'adzibuhu man la yusyriku bihi syai'an. Dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak menyekutukan Allah. Apa ulangi? Wa haqqul ibad Allah, dan hak Allah terhadap hambanya adalah la yu'adzibuhu man la yusyriku bihi syai'an. Hamba tersebut tidak akan diazab bagi mereka yang tidak melakukan kesyirikan, bagi mereka yang tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Apakah hadis ini akan aku sampaikan, akan aku sebarkan kepada manusia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala la tubashshiruhum." Jangan engkau sampaikan kepada manusia, fayattaqilu. Khawatir manusia akan menggantungkan dengan ini hadis. Allahu akbar. Berarti anak-anakku sekalian, dari hadis ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab manusia, tidak akan mengazab hambanya bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah. Tentunya siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti ajaran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku sekalian, jelas ini hadis memberikan gambaran kepada kita bahwasanya hak Allah wajib kita tunaikan, yaitu ayya'buduhu, hendaknya ibadah tersebut kita berikan kepada Allah, jangan sampai kita berikan terhadap ciptaan Allah. Seperti zaman kisah Nabi Sulaiman, ada Ratu Balqis yang menyembah matahari, padahal kita tahu asy-syams wal qamar itu semua an-nujum, itu semua merupakan ciptaan Allah. Atau mungkin anak-anakku sekalian tertarik di kisah sejarah Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun yang mengatakan dalam surah An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang kalian yang paling tinggi, maka beribadahlah kepadaku. Sampai saat ini anak-anakku sekalian, Fir'aun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diterima jasadnya oleh bumi, dia tidak diterima jasadnya oleh lautan, dan juga dia tidak diterima jasadnya di atas bukit atau di gunung. Semua Allah adab, dan sekarang bentuk Fir'aun sampai saat ini masih ada, pembuktian memberikan kita ibrah pelajaran bahwasanya jangan sekali-kali kita seperti Fir'aun. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di materi kita di kelas 5, hadisnya sangat pendek sekali tetapi pemaknanya sangat luar biasa. Nah, dari hadis ini Bapak, kita bisa mengambil kesimpulan 4 faedah yang terpenting dalam hadis ini. Yang pertama adalah hak Allah atas setiap hamba ialah mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan. Jadi anak-anakku sekalian, hak Allah adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah mentauhidkan Allah, ifradullah bil ibadah. Kemudian yang kedua adalah hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Ya, lihat ini hadis, hamba Allah yang mentauhidkan Allah maka akan dijamin masuk surga
dan terbebas dari siksaan api neraka. Nauzubillah. Anak-anakku sekarang, kalau kita bisa berbicara tentang api neraka, sangat dahsyat siksaannya, sangat keras adabnya. Maka adaban yang paling ringan yang dialami oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib, ketika paman tersebut memakai sandal yang terbuat dari bara api neraka. Ketika dipijak sandal tersebut, maka kepala ataupun otaknya mendidih, mengeluarkan hamburan mendidih. Itulah siksaan yang paling ringan. Bagaimana kalau siksaan yang paling berat? Silakan teman-teman renungkan betapa dahsyatnya adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salah satu bentuk adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mendahulukan ucapannya daripada ucapan orang lain. Ya, mendahulukan ucapannya, sabdanya, pendapatnya daripada ucapan selain beliau. Kemudian yang terakhir, yang poin yang keempat, orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat wajib menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Tidak boleh merahasiakan ilmu tersebut sampai dia terbawa mati. Ini termasuk daripada kezaliman. Kemarin kita sudah membahas tentang zalim, adil dan zalim. Jadi anak-anakku sekalian, hadis yang singkat ini memberikan kita penjelasan pengarahan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman kelas 5 dan kelas 5B kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Sekian dari pembahasan kita berkaitan dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang kurang memahami berkaitan dengan penjelasan Pak Rahmat. Silakan bertanya langsung dengan Pak Rahmat, insyaallah biidznillah, dengan izin Allah Pak Rahmat akan menjawab pertanyaan itu dengan senang hati dan penuh. Sekian dari Pak Rahmat, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.